Baik. Kemarin kita sampai di sini. Sekarang nomor 2 ya, Dok. Sholat. Sholat ini ya. Ya, Ya, masuk ke sholat. masuk ke sholat. Baik, saya baca lagi. Sebentar ini saya baca dulu chatnya. Oke, baik. Sholat. Rasulullah bersabda, beritahukanlah kepadaku, seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang kamu, lalu ia mandi di dalamnya setiap hari 5 kali, apa pendapatmu? Apakah yang masih menyisakan kotoran padanya? Mereka menjawab, dia tentu tidak menyisakan sedikit pun dari kotorannya. Beliau bersabda, demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Oh alah, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Iya. Oh, ya. Ibnu Al-Arabi mengatakan persamaan dari perumpamaan tadi ialah sebagaimana ia ternodai dengan kotoran-kotoran yang bersifat materi di pakaian dan badannya. Dan hal itu dapat disucikan oleh air yang melimpah. Demikian juga sholat 5 waktu, ia membersihkan pelakunya dari noda-noda dosa hingga tidak tersisa sedikit pun. Ya. Jadi ketika kita ingin diampuni dosa-dosa, ketika kita ingin bersih dari dosa, maka laksanakan sholat yang 5 waktu. Karena di dalam hadis disebutkan, dari sholat ke sholat itu adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita. Dari subuh sampai zuhur, apabila setelah kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita di situ ya insya Allah ya kalau orang Islam itu mungkin tidak ada niat untuk berbuat dosa atau berbuat maksiat, akan tetapi kecenderungan manusia kan ada dua, takwa dan ketidaktakwaannya itu atau maksiatnya. Maka munculnya nanti apakah dia takwa terus antara sholat subuh ke zuhur atau di situ memang ada maksiat-maksiat. Maka dari itu ketika kita terjerumus ke dalam maksiat, pas zuhur kita melaksanakan sholat lagi. Maka ketika wudhu pun dari anggota-anggota wudhu sudah keluar dosa-dosa kita, dan begitu kita melaksanakan sholat, insya Allah selama perbuatan maksiat di jeda antara subuh ke zuhur itu sudah terhapus dengan zuhur. Begitu pula seterusnya dari zuhur ke asar. Maka ketika kita ada dosa-dosa di situ terampuni oleh sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan kembali lagi ke subuh dan terus bergulir sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu sholat itu bukan hanya kita melaksanakan kewajiban, akan tetapi itu merupakan kebutuhan bagi kita. Itu mananya, Dok? Baik. Oke. Lanjut ya, saudara. Ya, lanjut. Mbak Uria, monggo. Bersedekah. Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah 103. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya zakat itu mengharuskan adanya taharah. Firman Allah, kusmin amwalihim syadat sodakotan tutahiruhum adalah membersihkan dari keburukan-keburukan. Sedangkan watu zakihim adalah mensucikan dengan amal-amal kebajikan. Firman Allah, kutsmin amwalihim sodakotan menunjukkan bahwa amal kebajikan itu bisa mentahrir atau membersihkan dan mentazkiyah atau mensucikan jiwa dari dosa-dosa yang telah lalu. Karena firman tersebut diucapkan setelah firman-Nya. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Jadi taubat dan amal soleh merupakan tangga untuk menggapai tahrir dan tazkiyah. Iya. Tathir ya, tathir itu bersih, tazkiyah itu Tazkiyah sama. suci. Bersuci.
Maka dari itu di dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sodaqoh, kata Rasulullah. Setiap kebaikan itu adalah merupakan sedekah. Maka setiap sedekah itu artinya diampuni dosa-dosa kita dengan adanya kita melaksanakan kebaikan. Karena dengan kebaikan tersebut Allah akan membalas, satu dengan ampunan, kedua dengan pahala. Monggo, ada yang perlu ditanyakan? Iya. Ini Mbak Udia mau Masih lanjut ya. lanjut bacanya? Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia yang mereka sucikan dari diri mereka. Jadi mengeluarkan ya sedekah, mengeluarkan kotoran-kotoran. Ya, ketika manusia itu punya maksiat, punya dosa-dosa, maka ketika dia mengeluarkan sedekahnya, berarti melalui sedekah tersebut, dosa-dosanya atau maksiat-maksiat itu jadi bersih. Dengan adanya dia sedekah ikhlas karena Allah. Nah, di antaranya kalau kita punya materi, punya rezeki, maka jangan lupa kita sering-seringlah bersedekah. Karena ketika kita mengeluarkan sedekah tersebut sama dengan kita membersihkan dari dosa-dosa kita. Itu Ibu. Jadi kan kalau sholat tadi juga membersihkan, kemudian ada membersihkan yang lain, apakah sama ya Ustazah? Kalau sholat kan tadi juga membersihkan ya dari satu waktu ke waktu. Ya, sholat, zakat, kemudian puasa, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ketika kita melaksanakan, maka itu semua adalah menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Semua. Iya. Iya. Lanjut satu lagi, Ya. Bu. Ya. Masih terus ini. Iya. Ya. Ketika Al-Abbas meminta kepada Rasulullah agar ia ditugaskan untuk mengurusi sedekah atau zakat, beliau bersabda, "Aku tidak akan menugaskan Anda untuk mengurusi cucian dosa manusia." Sampai seperti ini ya. Ketika Al-Abbas meminta kepada Rasulullah agar dia ditugaskan untuk mengurusi sedekah. Jadi artinya menjadi panitia di Baitul Mal. Maka beliau bersabda, aku tidak akan menugaskan Anda untuk mengurusi cucian dosa manusia. Karena hakikatnya sedekah-sedekah yang dikumpulkan di masjid dimanapun tempatnya, maka itu adalah merupakan kotoran-kotoran manusia. Paham ya? Iya. Iya. Oh alah. Ya. Oke. Baik, lanjut ya Ustazah ya. Lanjut. Dokter Win, monggo. Meninggalkan semua yang diharamkan. Dalam masalah ini, Ibnu Taimiyah berkata, jiwa dan amal tidak bisa suci, hingga dihindarkan dari hal-hal yang bisa menentangnya. Dan seseorang itu tidak bersih, kecuali dengan meninggalkan yang buruk, karena ia mengotori jiwa dan menggelapkannya. Ibnu Qutaibah berkata, firman Allah, Waqad khaba mandasaha, artinya orang yang mengotori hatinya dengan kefasikan maksiat, orang yang fajir itu telah menghancurkan jiwanya dan menenggelamkannya. Sedangkan pelaku perbuatan ma'ruf, ia telah mengangkat dan meninggikan jiwanya. Majmu Fatawa. Ya. Jadi segini dia, segitu dulu dok. Fajir, dok. Ada di sini orang yang fajir itu paham? Fajir itu yang suka melakukan maksiat. Iya, yang suka melakukan dosa. Betul. Monggo di komentari dok. Jadi kalau kita beramal, hanya beramal saja, itu sebenarnya banyak hal-hal yang bisa mengotorinya ya. Kalau
Misalnya dia tidak ikhlas, misalnya seperti itu. Jadi harus meninggalkan yang buruk, tidak ada eh, seperti ria, tidak ada segala keburukan yang mengotori jiwa. Gitu ya Ustazah maksudnya. Ya. Maka di dalam ilmu tauhid dikatakan bahwa beribadah itu atau beramal itu rukunnya ada dua. Satu ikhlas, yang kedua ittiba. Satu ikhlas, yang kedua ittiba. Ikhlas yaitu dokter tadi mengatakan menghindarkan dari ria, menyebut-nyebut amalan kita supaya orang tahu amalan kita. Kemudian kita ada kesombongan, merendahkan orang lain tidak seperti saya ibadahnya. Nah itu sama juga, itu merupakan kekotoran jiwa. Nah, ketika kita beramal, beribadah, maka melepaskan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian kita diiringi dengan ittiba. Ittiba itu artinya apa yang kita amalkan itu sesuai dengan dalil, kata Al-Qur'annya dan kata sunnahnya. Maka ketika kita memiliki dua rukun tersebut, yaitu ikhlas dan ittiba, insya Allah amalan kita akan diterima. Nah, artinya akan diterima itu maksudnya amalan-amalan yang kita lakukan akan menjadi pembersih bagi dosa-dosa kita. Sehingga insya Allah ketika orang tersebut menghadap Allah dalam keadaan jiwanya jiwa yang suci. Mudah-mudahan kita yang demikian. Amin. Monggo, lanjut dok. Lanjut. Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya zakatnya hati bergantung pada kebersihannya. Sebagaimana zakatnya badan tergantung pada pembersihannya dari unsur-unsur dan hal-hal yang jelek dan rusak. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. An-Nur 21. Monggo dok, bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita berbuat kebaikan atau bisa menghindar dari kemaksiatan itu semata-mata karena memang karunia dari Allah, karena Allah yang menjaga kita, bukan karena kita bisa. Ya. Dan itu merupakan rahmat dari Allah. Datangnya rahmat kepada kita itu bukan dalam arti kita diam, nanti jugalah bagaimana takdir. Kalau Allah menghendaki aku dikasih rahmat, aku dikasih rajin ibadah, ya pasti aku rajin. Tapi kalau aku tidak dihendaki oleh Allah untuk rajin, maka aku tidak akan melaksanakan. Tidak seperti itu. Tetap Rasulullah SAW ditanya di lingkungan sahabat itu berkata, kan oleh Rasulullah sudah disampaikan bahwa Allah itu sudah menetapkan takdir kepada seseorang, bahagianya atau celakanya. Dia mau masuk neraka atau mau masuk surga. Maka sahabat berkata, kalau gitu ya Rasulullah sudah, kita menerima takdir aja. Bagaimana takdir kita? Maka kata Rasulullah, tidak demikian. Beramallah. Maka barang siapa yang Allah kehendaki dia baik, maka akan dimudahkan amalan untuk menuju surga. Maka dari itu, dengan adanya hadis yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, nah, untuk kita bagaimana? Yaitu kita ada ikhtiar berusaha bahwa pilihan kita itu adalah ingin selamat. Maka Al-Quran dan Sunnah sudah mengajarkan, sudah menunjukkan dua jalan. Ini jalannya untuk menuju surga dan ini jalannya untuk menuju neraka. Maka itu pilihan ada di kita. Bukan sekonyong-konyong ketika orang itu ditakdirkan masuk neraka, maka Allah langsung memasukkan ke dalam neraka, tidak. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul itu, Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul itu, Basyiro wa Naziro, untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan kehati-hatian. Jadi sebelum takdir dia masuk ke neraka menimpa, maka dikasih pilihan dulu, nih ini jalan untuk menuju surga dan ini jalan untuk menuju neraka. Sebagaimana kita pelajari di dalam kalimat-kalimat yang ada di Tazkiyatun Nufus ini.
Maka ketika jiwa kita ingin bersih, berarti harus bagaimana? Nah, semuanya sudah dirinci di sini. Insya Allah seperti itu. Akan tetapi endingnya, wa ma tasyauna illa ayyasha-Allah. Tidaklah mereka menghendaki yang demikian kecuali atas kehendak Allah pula. Nah, maka ketika kita bermuhasabah terhadap diri kita, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita berada di atas hidayah Islam, berada di atas iman. Tinggal kita caranya bagaimana supaya kita ini istiqomah di dalam keimanan kita, istiqomah di dalam keislaman kita. Ya tentu kembalinya ke dalam masalah ilmu. Jadi untuk meneguhkan keimanan kita, ya tentu dengan kita belajar dan belajar. Jangan sampai kita tidak belajar karena semuanya sudah ada jalan-jalannya untuk menuju kukuhnya, untuk menuju teguhnya keimanan kita, yaitu didampingi dengan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Urgensinya itu. Monggo lanjut. Lanjut. Allah itu dulu. menyebutkan hal itu setelah penyebutan haramnya zina, menuduh zina dan menikahi pezina. Demikian ini membuktikan bahwa cara membersihkan jiwa adalah dengan meninggalkan semua larangan tadi. Iya, betul. Allah juga memerintahkan agar menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Semua itu demi tazkiyatun nufus. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. An-Nur 30. Meninggalkan perkara-perkara keji dan kotor yang nampak maupun yang tersembunyi adalah bersih dan suci. Sebagaimana syariat menyebut dosa itu keji, seperti zina dan homo, sebagai perkara yang najis, kotor, dan jorok. Allah berfirman, dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Al-Anbiya 74. Masih lanjut tuh. Kaum homo berkata, usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih. Nah, ini sedikit ya. Di sini kan dikatakan di dalam surat An-Naml ini bahwa kaum homo itu yaitu pengikut-pengikutnya Nabi Nuh atau umatnya Nabi Nuh yang melaksanakan hubungan badan dengan sesama jenis. Dia berkata, usirlah Lut katanya, beserta keluarganya dari negerimu, maksudnya dari negeri kita, dari negeri pengikutnya tadi. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih, artinya so suci. Lut sama keluarga itu so suci gitu. Maka seandainya mohon maaf, dari dulu juga orang-orang yang memang dia itu melaksanakan maksiat, menuduh kepada orang yang bersih itu, kamu sok suci. Maka ada kalimat-kalimat itu sampai sekarang. Kamu nggak ngajarin ini, ngajarin itu, sok suci aja gitu. Nah, jangan kaget. Dan kita nggak boleh berhenti seandainya ada cacian-cacian seperti itu. Ketika kita menyampaikan hak gitu. Karena dahulu juga para nabi dan rasul itu dikatakan begitulah, kamu sok suci. Nah, kan kamu tahu bahwa keinginan kami ini, kami tidak suka kepada perempuan, kami ini sukanya kepada laki-laki. Jadi maknanya seperti itu. Sedangkan Lut itu menyuruh jangan kamu melaksanakan hubungan seperti itu. Maka hendaklah kamu nikahi. Ini anak-anak kami yang perempuan ini banyak, cantik-cantik. Silahkan. Nah, maka apa? Yaitu, lah kamu sok suci. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Monggo, ada yang komentari lagi. Jadi mereka itu memang hatinya mungkin sudah ditutup sama Allah ya, Ustadzah. Karena masalahnya mereka nggak nurut. Nah, tertutupnya hati mereka karena masalahnya mereka nggak nurut. Ketika Allah mengangkat Nabi Lut sebagai utusan dan harus menyampaikan kepada mereka, kamu jangan menyembah berhala. Dan
cara hidup kamu itu ikuti seperti aku. Nabi Lut kan beristri, punya anak gitu, maka ikutilah aku. Mereka enggan, mereka tidak mau, tidak percaya Allah itu siapa. Kemudian yang mereka laksanakan itu sebagaimana nenek moyang mereka melaksanakan menyembah-nyembah kepada selain Allah. Nah, maka dari itu ketika mereka itu dikasih tahu bahwa ini jalan yang benar, mereka enggan untuk melakukan itu, untuk taat gitu. Maka ketika mereka tidak taat, Allah menurunkan siksa. Gitu. Jadi masalah dia melaksanakan maksiatnya itu adalah pilihan dia. Gitu. Bukan langsung tiba-tiba takdir begitu, enggak. Ya. Karena enggak tahu, siapa yang tahu takdirnya dia, takdir kita besok mau apa, enggak tahu kita juga. Nah, maka dari itu, karena kita tahu takdir, kita tidak tahu takdir, maka kita mohon kepada Allah supaya apa yang menimpa kita ini semuanya baik. Nah, itu tidak bisa kita mengatakan, oh ini baik, takdir baik, kalau tidak didampingi dengan ilmu. Gitu. Insya Allah seperti itu. Jadi sebetulnya semua kejadian-kejadian sekarang ini itu pengulangan aja ya. Dari dulu itu homo itu ya sudah ada, ya caci maki ya sudah ada, nggak percaya ya sudah ada, wis. Musyrik juga kan sudah ada. Supaya mereka terhindar dari maksiat, ikutilah ini ajaran Allah dan Rasulnya. Insya Allah ini adalah jalan yang benar dan ini adalah jalannya untuk menuju keselamatan bagi kamu. Maka dari itu bahwa manusia itu dia harus jelas apa dasar hukumnya atau dasar hidupnya dia itu apa dasarnya. Kemudian bagaimana cara hidup dan kemana tujuan hidup. Nah, pertanyaan 3 tadi tidak akan bisa dijawab tanpa agama. Artinya tanpa Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa dijawab. Monggo dok, bagaimana dok? Kan sekarang ini kan apa ya, marak gitu ya, homo, narkoba, terus sampai macam-macam. Jadi orang kan sering bilang hati-hati loh, sekarang tuh narkobanya macam-macam, sudah masuk di sekolah-sekolah dan sebagainya. Sebetulnya takut banget itu ya nggak perlu ya, karena memang ternyata dari dulu itu sudah ada. Tinggal perkaranya itu kita itu mau kembali ke Allah, minta perlindungannya apa enggak, gitu aja kali ya, Ustaz ya? Iya betul. Betul dok. Jadi di situ adalah merupakan pilihan manusia. Ketika dia berzina, bukan dia, oh saya ini berzina, ini takdir dari Allah. Bukan, itu pilihan dia. Ya. Itu pilihan di situ. Nauzubillah min zalik itu. Ketika dia melaksanakan pembunuhan, melaksanakan minum-minuman keras, dia bukan merupakan, oh memang takdir saya seperti ini. Itu tidak, mohon maaf, kan dia tidak tahu takdirnya itu. Cuman dia memilih ke situ gitu. Nah, memilihnya itu dia memilih dalam hal yang dilarang. Ya, itu di situ akal sehatnya tidak jalan. Kalau toh jalan, ya alangkah buruknya akal sehat yang digunakan oleh dia memilih yang maksiat. Monggo, dok. Baik. Ya, lanjut, dok. Jadi meskipun kaum homo itu melakukan syirik dan kufur, akan tetapi mereka tetap mengakui bahwa diri mereka kotor dan najis. Adapun Nabi Lut dan keluarganya adalah orang-orang yang suci, karena membersihkan diri dari perbuatan keji. Allah juga berfirman, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia atau surga. Nah, di sini apa namanya, berkat kesabaran, menerima caci maki dari orang, maka Allah akan menggantikan dengan rizki yang mulia, yaitu sorga. Ketika orang mengatakan sok suci, nah kita nggak usah terpengaruh dalam apa kata-kata itu, akhirnya dia malah terlibat. Nggak boleh seperti itu. Justru dia itu harus betul-betul
bahwa si orang-orang yang maksiat itu mengaku dirinya kotor secara tidak langsung, gitu. Begitu dok, jelas ya. Ustazah, wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan sebaliknya. Artinya yang baik pun juga dapatnya yang baik begitu ya. Ya, Gini. Jadi misalnya nih kayak cerita di sinetron gitu misalnya ya. Wanita baik dapat laki-laki yang keji seperti itu bukan tidak mungkin kan? Tapi kalau dikaitkan dengan ayat ini itu jadi maksudnya apa itu? Cobaan begitu ya. atau bagaimana untuk wanita yang baik itu? Kalau cerita sinetron itu kan yang membuat skenario-nya itu kan manusia dok. Jadi boleh jadi lepas dari masalah ajaran-ajaran. Cuman seolah-olah kalau toh memang itu ada kenyataannya bagaimana gitu. Nah kalau toh itu memang ada kenyataannya, tetap di situ justru merupakan lahan amal bagi salah satu pihak. Jadi yang baik memberikan nasihat kepada pasangannya yang tidak baik dengan cara bagaimana, yaitu menyampaikan apa bahwa kelakuan yang kamu lakukan ini itu tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi dua-duanya tetap kembalinya ke dalam ajaran Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kan di dalam surat Al-Asr itu watawasobil haqi watawasobis sob. Maka hendaklah kamu melaksanakan saling nasihat-menasihati dalam hak dan kamu saling menasihati dalam kesabaran. Nah, sebagaimana ini masalah contoh-contoh itu kan banyak. Nabi Lut sendiri istrinya kan jahat. Firaun istrinya tapi dianya sendiri jahat. Nah, bagaimana dengan dapat seperti itu? Apakah katanya di dalam Al-Quran yang baik untuk yang baik, yang buruk? Insya Allah, kalau dia didampingi dengan agama, semuanya pun akan jadi baik. Artinya ketika pasangannya itu tidak baik, yang baiknya harus memberikan nasihat. Boleh jadi dengan adanya nasihat disampaikan melalui Al-Quran dan Sunnah, si orang tersebut pasangannya bisa berubah. Nah, begitu ketika berubah, maka insya Allah di situ akan ada rahmat Allah, sakinah, mawaddah, warohmahnya itu ada. Itu dok. Assalamualaikum Ustazah, bisa tanya ini? Maaf tadi, Ustazah, kalau apa itu namanya dibilang tadi itu untuk bisa keluar dari kesesatan atau apa itu namanya maksiat itu karena pertolongan Allah, karena rahmat Allah. Kalau misalkan contohnya misalkan ya orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, itu entah entah misalkan yang paling gampang dilihat itu misalnya yang statusnya misalnya PSK, tapi dia itu terperosoknya kan karena ekonomi, tapi punya keinginan untuk melepaskan diri dari maksiat. Itu untuk mendapatkan, atau misalnya orang yang terlanjur, biasanya maksiat itu kan juga ketagihan kayak narkoba. Itu untuk menghilangkan itu caranya gimana ya Ustazah? Maksudnya supaya dia itu punya kecenderungan mendapatkan kenikmatan ibadah, bukan kenikmatan dari maksiat yang membuat dia ketagihan. Itu gimana? Apa dengan doa saja? Atau ya mungkin apa doa dan ibadah amal baik? Bagaimana Ustazah? Terima kasih. Mohon maaf, Bunda kemarin ikut Tazkiyatun Nufus dari awal? Belum. Oh iya, ini sebenarnya sudah merupakan, kan ini termasuk urgensi tema Tazkiyatun Nufus. Jadi ini termasuk semuanya untuk membersihkan diri itu bagaimana. Sebelumnya sudah dijelaskan, artinya di sini pun kan dijelaskan pula sebagaimana seperti seseorang kalau masalah sholat. Yang tadi kan ada kali di depan, kemudian dia mandi di depan itu, maka insya Allah akan bersih dari kotoran tersebut. Iya. Itu maknanya ya. Nah, bagaimana orang yang sudah terbiasa melakukan seperti perjinahan ataupun narkoba ataupun minum-minuman keras, bagaimana padahal
di dalam hatinya itu ada keinginan, ya tinggal melepaskan itu. Dilepaskan itu, kemudian dia itu menjauhi dari lingkungan tersebut, kemudian dia berusaha mohon kepada Allah, dan kumpullah mereka dengan orang-orang yang baik. Nah, jangan sekali-kali dia melirik ke belakang. Maka ketika dia melirik ke belakang, sebagaimana istrinya Nabi Lut itu kan, kata malaikat, kamu ketika mau memasuki ke suatu tempat, jangan sampai melirik ke belakang. Itu nggak nurut, melirik lagi ke belakang, akhirnya hancur. Nah, maka dari itu maknanya, jangan sampai dia balik lagi kepada keinginan-keinginan tersebut. Maka dibina dengan cara melaksanakan peribadahan kepada Allah. Tapi melaksanakan ibadah kepada Allah itu tidak bisa langsung dia belajar sendiri, nggak mungkin. Harus ada bimbingan di situ. Harus kumpul dengan orang-orang soleh. Bagaimana ini ilmunya banyak insya Allah. Para ustadz-ustadzah itu yang membina masalah kebaikan-kebaikan. Insya Allah seperti itu. Merubah diri, melepaskan itu, kemudian yang tadinya dia melaksanakan maksiat, jangan sampai dia melaksanakan lagi. Artinya kalau dikembalikan ke dalam Islam itu namanya tobat nasuha. Gitu. Maka ketika dia berusaha untuk tobat nasuha, insya Allah pun akan memberikan jalan. Makanya kan di dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang menuju jalanku, maka aku akan tunjukin jalannya untuk dia. Ada ke situ gitu janji Allah gitu. Dan Allah menerima tobat kepada semua hamba, baik dosanya besar ataupun kecil. Banyak di dalam ajaran Islam itu yang membuka untuk orang-orang yang mau berbuat baik. Sampai ini di dalam menjelang Ramadan aja ini ada hadis yang mengatakan, mohon maaf dok, nggak apa-apa ya dokter Dia, saya menyampaikan share-sharean sedikit ini ya, sebagai jawaban. Siap. Ya, ini di sini. Udah di-share sudah? Belum ya? Belum, sebentar ya, ini saya menyampaikan ini ada dua hadis yang insya Allah dengan adanya hadis ini barangkali insya Allah untuk bisa memotivasi untuk melaksanakan kesolehan kepada Allah. Ya khair naraihkan masalah. Bentar ya dok, ini satu. Ini dulu saya sampaikan. Monggo. Monggo dok. Monggo satu dulu itu, kemudian ada satu lagi nanti. Duh. Monggo dokter Rini dibaca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, nomor hadis 1768, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar, mengisi dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Dan barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya darinya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Ya. Ini merupakan proposal dari Allah lewat Rasulnya. Kalimat yang terakhir, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman, wahtisaban, dan dia mengharap pahala dari Allah, gufiro lahu ma taqaddama min zambihi.
maka diampunilah dosa-dosanya apa yang telah lalu. Nah, apapun yang dia lakukan, sebesar apapun. Di sini, apakah ini yang diampuni dosa kecil, dosa besar? Keseluruhannya aja. Asal dia mau menyambut kedatangan Ramadan ini. Betul-betul dia karena Allah. Mengharapkan pahalanya hanya semata-mata dari Allah, dan ketika melaksanakannya pun imanan, disertai dengan iman. Karena dengan adanya dia iman, maka disitulah merupakan wadah untuk berkembangnya, sebagai tazkiyah untuk berkembangnya dari amalan-amalan tersebut. Itu satu. Yang kedua, nah monggo dok, ini sebelumnya saya nggak menerangkan, yang utama itu aja dulu. Lailatul Qadar kan nanti kaitannya dengan Ramadan. Monggo hadis yang keduanya dok. Dokter Dini silakan. Sahih Ya. Sunan Tirmizi. Satu, keutamaan bulan Ramadan. 682. Abu Quraib Muhammad bin Ala bin Quraib menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Aisyahi memberitahukan kepada kami dari Al-Amashi, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba awal bulan Ramadan, maka setan-setan dan jin yang durhaka dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satu pun yang ditutup. Lalu malaikat penyeru menyerukan, wahai orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. Wahai orang menghendaki kejelekan, berhentilah. Allah juga mempunyai pembebas-pembebas dari neraka. Hal itu terjadi pada tiap malam. Sahih Ibnu Majah. Ustazah, kalau baca ini, insya Allah kan kita berpikir bahwa di bulan Ramadan itu minim sekali setan-setan atau penggoda ya. Tapi nafsu kita kan masih banyak, nafsu manusia. Terbukti di bulan Ramadan juga masih banyak maksiat-maksiat. Itu maksud saya, untuk supaya kita itu cenderung mengulang-mengulang ibadah, itu supaya memaksimalkan kita mendapatkan kenikmatan ibadah, tapi bukan kenikmatan maksiat, itu bagaimana Ustazah? Matur. Dengan riyadhah di dalam tazkiyatun untuk di dalam yang materi malam ini, tazkiyatun nufus itu dengan adanya riyadhah, rutinitas. Rutinitas. Ya, melaksanakan itu. Ya, saya akan menerangkan dulu di sini. Ini indah sekali kalimat yang terakhir itu, bahwa pintu sorga itu dibuka dan tidak tertutup sedikit pun. Dan pintu neraka itu ditutup, tidak terbuka sedikit pun. Maka ada yang menyeru, seorang penyeru. Ya baghiyal khair, wahai yang orang yang mengharapkan kebaikan, akbil, datanglah. Datanglah maksudnya itu terimalah bulan Ramadan ini. Laksanakanlah puasanya. Kemudian yang kedua penyerunya. Ya baghiyal syir, wahai orang-orang yang suka melaksanakan maksiat, aksir, berhentilah dari maksiat itu. Tuh ada kalimat itu, berhentilah. Nah, orang tersebut, ya saya tidak bisa berhenti, berarti pilihan dia. Nah, karena kita kan sudah dikasih fasilitas akal pikiran, itu adalah maksiat. Katanya kamu ingin baik, kalau ingin baik itu coba kamu berjihad di situ, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Walillahi, dan Allah memiliki mutaqa'u minanari, pembebas dari neraka. Boleh jadi kan orang itu tidak tahu takdir, apakah saya ini ke neraka atau ke surga. Maka ketika ada keterangan-keterangan seperti ini, dia milih, saya ini ingin masuk surga, maka dari itu saya akan melepaskan maksiat ini. Wazalika kulla lailatin, maka yang demikian itu keadaannya tiap malam, mulai dari awal Ramadan, kalau dia betul-betul melaksanakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menerima puasa, jangan sampai ditinggalkan itu puasa. Itulah merupakan kunci untuk menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, itu dok. Ya, ini kuncinya itu. Untuk kita istiqomah di dalam kebaikan, yaitu riyadhah itu kalau di dalam istilah tazkiyatun nufus ini. Dengan riyadhah itu ya dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan tidak melirik lagi ke hal-hal yang maksiat itu. Insya Allah seperti itu.
Ya makanya kemarin mohon maaf, ini mungkin oleh dokter udah di itu kan PDF-nya ya di masing-masing sudah ada. Monggo nanti bisa diulang baca gitu. Cuman saya sudah di print aja oleh saya. Nggih, Insya matur nuwun Ustazah. Ya, kayak gitu dok. Jadi para pelaku maksiat ini kalau dia sudah ada keinginan untuk menjadi baik, maka dalam tanda petik memaksakan diri dengan riyadhah tadi itu ya, melakukan rutinitas kebaikan. Lama-lama nanti insya Allah akan melapangkan jalannya untuk menjadi baik atau berhenti dari maksiat, begitu ya? Iya, begitu. Tetapi bagi para pelaku maksiat yang belum ada keinginan untuk menjadi baik, orang-orang yang anggaplah kita ini yang harus ngasih tahu ya, tetap ngasih tahu terus, sama seperti Rasulullah waktu itu memulainya dengan orang-orang jahiliyah ya. Mereka orang-orang jahiliyah itu kan entah ada niat menjadi baik, entah enggak, pokoknya dikasih tahu aja sama Rasulullah gitu ya. Iya, ya, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika itu orang yang dia sudah mengetahui maka berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang belum mengetahui. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau sudah disampaikan seperti mohon maaf ya, tidak semuanya dakwah itu berhasil. Dan tidak semuanya dakwah itu harus berhasil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kan Rasulullah itu menyampaikan kepada Umar bin Khattab dan juga menyampaikan kepada Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal itu dikasih hidayah oleh Allah sampai, ya mohon maaf, Umar bin Khattab itu dikasih hidayah oleh Allah sampai dia termasuk sudah dijamin masuk surga. Sedangkan si Abu Jahal itu, Masya Allah, padahal sama kan ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Nah, maka dari itu kita rujukan lagi kepada Al-Quran. Sesungguhnya masalah hidayah itu Allah lah yang memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan kepada yang Allah kehendaki. Allah telah menciptakan surga dan Allah telah menciptakan neraka. Tapi Allah itu tetap tidak zolim. Walaupun Allah yang menciptakan neraka, Allah tidak zolim. Pasti oleh Allah itu dikasih tahu dulu sebagaimana Abu Jahal. Bukan dalam arti Allah kejam memasukkan si Abu Jahal ke dalam neraka, bukan. Sudah dikasih tahu, cuman dia nggak nurut gitu. Itu dok. Monggo dokter ini bagaimana? Oke, dokter ini oke. Matur nuwun nggih. Matur nuwun sudah jelas nggih. Matur nuwun nggih sambil nggih. Matur nuwun Ustazah nggih. Monggo dokter ya. Baik. Kembali ke sini, lanjut dokter Win lagi. Dalam ayat ini Allah menyebut pezina laki-laki dan perempuan atau para pelacur dan para PSK pekerja seks komersial disebut dengan gelar khabitsatun dan khabitsat. Ini kayak kalau mau doa masuk kamar mandi ya, kubais. Orang-orang yang kotor, hina dan rendah. Ya. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sesuatu dari perkara-perkara kotor ini, maka sembunyikanlah dengan perlindungan Allah. Karena barang siapa memperlihatkan lembaran dosanya, maka kami pasti akan menegakkan hukum Allah atasnya. Paham dok? Jadi kalau orang itu melakukan suatu maksiat, itu sebaiknya memang tidak disebarluaskan ya, Ustadzah ya. Kalau bisa sedapat mungkin ditutupi, karena sesungguhnya Allah sendiri kan menutupi aib-aib kita ya Allah. Iya. Mungkin tidak ada manusia yang bersih, 100% bersih, nggak mungkin. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi mesti maksiat itu pernah dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi
ketika dia tahu bahwa itu maksiat, maka hendaklah tabah, hendaklah dia bertobat, kembali kepada Allah. Nah, ketika dia sudah kembali kepada Allah, jangan diungkap lagi kelakuan itu. Gitu. Sudah tutup rapat, karena ketika kita berbicara dengan orang tersebut tidak tahu backgroundnya kita itu apa dan siapa. Oleh Allah sudah ditutup, nggak usah begini. Iya, waktu sebelum baik ini saya ini dulu pernah ini pernah itu, nggak boleh. Itu karena oleh Allah sudah ditutup. Gitu. Baik. Lanjut ya, Ustazah ya. Bentar, ini bukan satu lagi nih yang saya terangkan. Di sini di alinea yang terakhir tadi, barang siapa melakukan sesuatu dari perkara-perkara kotor, maka sembunyikanlah dengan berlindung juga kepada Allah. Karena barang siapa memperlihatkan lembaran dosanya, maka kami pasti akan menegakkan hukum Allah atasnya. Itu adalah Rasulullah yang bersabda, kan. Artinya, ketika seharusnya ini nasihat pertamanya, konotasinya kepada para sahabat. Kalau umpamanya para sahabat itu melakukan maksiat, nggak usah dia dikemukakan. Kalau toh itu diketahui oleh pihak negara, artinya mohon maaf, yang dimaksud negara di sini maksudnya khilafah, negara yang menegakkan aturan Allah dan Rasulnya. Maka seandainya itu sudah terdengar oleh Rasulullah bahwa si A itu melakukan zina. Nah, maka ketika Rasulullah mendengar seperti itu dan banyak orang yang menyampaikan berita itu kepada Rasulullah dan didatangkan pula saksinya, maka Rasulullah tidak mungkin diam. Pasti itu orang itu dirajam. Karena kalau Rasulullah mendiamkan sama dengan Rasulullah tidak menegakkan hukum Allah. Tapi seumpamanya dia itu melaksanakan maksiat, dia merahasiakan dirinya dari maksiat tersebut dan dia bertobat kepada Allah. Tidak mau mengulangi lagi, menyesal. Nah, setelah itu kan Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, maka hukum itu tidak akan berjalan sama dia. Itu diantaranya untuk realnya begitu, Dok. Kalau di negeri khilafah. Jelas? Lanjut, monggo Dokter Dia. 5, monggo Dokter ini. 5. Muhasabatun nufus, introspeksi diri. Kesucian dan kebersihan jiwa tergantung pada muhasabahnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, sesungguhnya orang mukmin itu demi Allah, kamu tidak menyaksikannya kecuali sedang mengawasi dirinya sendiri. Apa yang saya maksudkan dengan ucapan ini? Apa yang saya inginkan dengan makan ini? Apa yang saya inginkan dengan masuk ke sini atau keluar dari sini? Apa urusan saya dengan ini? Demi Allah, saya tidak kembali ke sini atau sejenis ucapan ini. Maka dengan muhasabah seseorang itu bisa mengetahui aib dan kekurangannya hingga ia mampu berusaha dalam memperbaikinya. Muhasabah ada 2 macam. Yang pertama, muhasabah sebelum beramal, yaitu berpikir dan merenung ketika ada kehendak dan semangat, dan tidak segera beramal kecuali setelah menjadi jelas keutamaannya dibanding dengan meninggalkannya. Jadi sebentar, Dokter ini. Yang jenengan ditanyakan itu semuanya jawaban ada di sini juga kesimpulannya. Iya. Ini yang alinea pertama tadi. Muhasabah, introspeksi diri. Jadi begini sistemnya. Jadi sesungguhnya orang yang mukmin itu demi Allah. Kamu tidak menyaksikannya kecuali sedang mengawasi dirinya sendiri. Apa yang saya maksudkan dengan ucapan ini? Jadi artinya ketika dia mengucapkan, berpikir, kalau saya mengucapkan ini kira-kira ada manfaatnya nggak untuk saya? Atau bahkan menjadi madarat untuk orang lain. Nah, ketika ada manfaatnya, dilanjutkan itu ucapan. Tapi ketika memberikan madarat kepada dirinya, apalagi itu untuk orang lain, ya sudah, saya tidak akan. Nah itu, jadi kehati-hatian ketika dia berucap. Begitu pula, apa yang saya inginkan dengan makan ini, tujuannya apa? Nah, kemudian apa yang saya inginkan dengan masuk ke sini atau keluar dari sini? Dan apa urusan saya dengan ini? Ini semua tidak bisa jawabannya dengan akal pikiran.
Akan tetapi tetap di samping dia muhasabah mengucapkan ini didampingi dengan ilmu syar'i. Kalau Ustaz, monggo. ya, sebetulnya saya paham dengan penjelasan Ustazah. Cuman permasalahannya kadang-kadang orang-orang itu kan ada yang sebagian orang itu sudah menikmati kenikmatan beribadah. Jadi dia itu sangat mendapat kemudahan ingin segera mengulang-ulang ibadahnya, karena menikmati. Jadi dengan ibadah misalnya kepada Allah itu sudah dikaruniai kenikmatan. Jadi dia sangat kasarnya ketagihan dan itu membawa manfaat untuk dirinya. Lah kebalikannya orang yang kebiasaan berbuat maksiat, mungkin dia juga menikmati dengan kemaksiatannya itu. Lah untuk dia supaya bisa keluar dari maksiatnya, genti mendapat kenikmatan ibadah, itu mungkin ada unsur dapat hidayah. Lah itu supaya segera mendapatkan seperti itu tuh caranya selain dengan istiqomah tadi ya, istiqomah berbuat yang baik-baik atau ibadah atau sesuai sunatullah sama ini dan ada ilmunya, itu mungkin ada yang bisa trik-triknya gitu karena saya amat-amat itu sepertinya lebih banyak orang yang berbuat maksiat daripada orang yang berbuat ibadah. Nggih, ngaten Ustaz Jamal. Triknya itu adalah hanya satu, Dok, tolab ilmi. Apa itu? Mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu kuncinya. Nggih, Al-Quran dan Sunnah menjalankan. Mempelajari, belajar, dan itu bisa menjalankan tanpa belajar itu tetap tolab ilmi. Jadi artinya udah pasti ketika kita tolab ilmi dan betul-betul kita harus niatnya juga karena Allah, kemudian kita pun memprioritaskan diri, kan sebelumnya ini dalam Tazkiyatun Nufus di awal-awal itu sudah. Jangan disambi ketika kita betul-betul mempelajari Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai ada sambian. Gitu. Dan itulah yang dikatakan adab di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, sistem belajar. Monggo, bagaimana Dok? Nggih, saya mencerna anunya panjenengan. Nggih, terima kasih. Ya. Monggo, Dokter Dia. Belum satu lagi ini masih bawahnya. Ya. Dokter ini muhasabah. Ya. Sambi itu ya yang biasanya ya dengerin kajian dari YouTube sambil masak. Itu ya lumayan sih, tapi ya kayaknya ya enggak masuk, betul ya? Iya. Apa ibu-ibu ini kan kebiasaannya nyambi-nyambi, soalnya memang perannya banyak ya. Tapi kalau misalnya niat betul-betul memang ya enggak boleh disambi ya. Kalau niat untuk supaya cepat mendapatkan hadiah itu, ya itu tadi kuncinya ya. 100% itu lebih bagus sebetulnya enggak disambi, memang sedang enggak disambi aja kadang penerimanya enggak 100% ya, berapa persen apalagi kalau disambi ya. Kemarin juga kan di awal sudah jelas, Dok. Di awal Tazkiyatun Nufus, manusia itu cenderung masalah apa? Realitanya kan dunia. Ya. Dia sudah tahu bahwa dunia ini adalah akan fana dan akan ditinggalkan. Sedangkan akhirat itu adalah hayawanu, artinya tempat yang abadi. Tapi kok kenapa memilih memprioritaskan diri untuk masalah yang akan fana, yang akan ditinggalkan? Kok nggak fokus, nggak memprioritaskan diri untuk mencari yang akan mengabadikan? Nah, itu kan tanda tanya. Kenapa demikian? Jadi ilmu syar'inya kurang. Tidak paham ilmu agama. Boleh jadi seperti itu. Paham, tapi sedikit-sedikit ya itu hasilnya seperti itu. Iya. Lumayan itu Ustazah. Jadi iya, kadang rezeki itu menurut saya. Jadi gini, kalau seseorang dikaruniai kenikmatan bisa mendapatkan waktu luang ibadah yang banyak di kehidupannya, itu menurut saya itu pilihan dari Allah dikaruniai rezeki.
Jadi sebetulnya hampir semuanya kalau orang disuruh milih itu mesti inginnya ya masuk surga, ingin mengerjakan yang baik-baik dan sebagainya. Tapi tidak semuanya itu bisa melaksanakan karena mungkin situasi, keadaan atau hidayah atau apapun itu. Lah itu kalau menurut saya pribadi itu rezeki kalau yang sudah dikaruniai situasi di dalam dunia ini memungkinkan dia untuk memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Mungkin seperti itu. Iya, alhamdulillah dokter sudah paham seperti itu. Berarti pilihan kita ada di mana? Itu pertanyaan. Iya dok. Iya. Memang perlu ngotot tok, jadi baik itu memang perlu ngotot tok ya. Memang Dokternya saya ini ya, kalau umpama saya enggak jadi host gitu ya, mungkin saya banyak delewernya loh pengajian ini. Ya saya mohon maaf. Saya bener loh, kalau enggak jadi host itu mungkin ya delewer juga. saya ingin mohon maaf. Alah, alah. Siapa? Ya, Dokter Dia atau Dokter Wiwin dibaca lagi di awal Tazkiyatun Nufus nomor 1. Ya, ya, ini di awal coba ya. Ya. Di halaman 1, Dok. Monggo Dokter Dia yang baca, monggo. Dokter Wiwin, Ya. monggo. Karena saya belum melihat munculan bunda-bunda yang lain juga. Jadi Ini enggak. Kak, Ya, yang siapa yang memperhatikan itu? Ini. Yang alinea 1 dan 2 dan 3. ini ya, siapapun yang perhatikan ini ya. Nah, monggo Dok. Dokter ini aja deh yang belum pernah awalnya. Monggo. Saya lagi enggak apa-apa ini. Oh, enggak apa-apa. Ya. Siapapun yang memperhatikan kebanyakan manusia saat ini, niscaya melihat banyak perkara yang sangat mengherankan, yakni kebanyakan manusia menaruh perhatian yang berlebihan kepada penampilan lahiriah. Pada saat yang sama, ia lalai dari kebutuhan batiniah. Banyak juga orang yang sibuk dengan memperindah amalan ibadah zohir, tetapi ia juga lalai dari memperindah ibadah batin. Di samping itu, kita juga menyaksikan kerumunan orang yang sangat antusias mengikuti berbagai macam majelis penyucian hati, seperti padang bulan, majelis dzikir, majelis kolbu, dan lain-lain. Namun, ini bisa dibesarin nggak ya? Ini oh ya. Namun pada hakikatnya mereka terjebak dalam perangkap tasawuf yang justru semakin memperkeruh hati. Kelompok manusia pertama hatinya mati dan beku, kelompok kedua hatinya sakit, keras dan kaku, adapun kelompok yang ketiga hatinya hidup, namun keruh dan layu. Untuk itulah kami menulis tentang kebersihan hati dan penyucian jiwa menurut madhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya udah segitu aja Dok. Jadi yang dikatakan tadi itu yaitu kita kan punya akal sehat, kita punya pilihan. Kita yang diungkapkan oleh Dokter Rini tadi kan jelas sekali bahwa realnya seperti ini. Ya tanda tanyanya kita ada di pihak mana, kita akan memprioritaskan yang mana, itu aja. Monggo. Kembali ke lanjutannya Dokter Dia. Yang B. Iya. Dokter ini lanjut yang B. Yang B, muhasabah setelah selesai beramal. Ini meliputi muhasabah mengenai ketaatan yang belum dikerjakan secara sempurna. Yang kedua ini muhasabah mengenai perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan atau tidak dikerjakan. Yang ketiga, muhasabah mengenai perkara mubah atau biasa. Mengapa mengerjakannya? Apakah hal itu dimaksudkan untuk Allah, kehidupan akhirat, atau dunia? Nah, Sesungguhnya jelas kan? Gitu, muhasabah setelah itu. Mau pilih dunia atau pilih akhirat kan gitu makna sederhananya. Lanjut Dok, monggo. Tunggu Sada. Saya jadi sebentar. Saya jadi ingat kapan hari itu saya ngomong sama teman saya. Apa yang kita lakukan ini akan bernilai ibadah itu diawali dengan niatan. Ya.
Ya. Nah, Ya. terus teman saya bilang gini, saya aku itu niat itu sakjane piye toh? Harus diucapkan, didohirkan gitu, atau ya sudah kita pergi, misalnya kita pergi bekerja ya kerja aja seperti itu. Toh memang pada kenyataannya kerjanya itu memang untuk keluarga seperti itu. Itu sebetulnya bagaimana sih niat ini? Jadi kalau ini saya ngelihat dari muhasabah ini kan sebelum beramal itu mikir dulu. Ini sebetulnya niat kan juga ini sebetulnya. Terus selesai beramal itu ya dikaji lagi. Sebetulnya saya sudah sempurna atau belum? Yang sudah saya lakukan itu apa sih yang sebaiknya ditinggalkan, apa yang tetap dikerjakan kan gitu. Ini kan sebetulnya dipikirin toh betul-betul. Nah, sebetulnya kalau untuk urusan niat yang pertama itu gimana, Ustazah? Jawabannya sudah sampai ke dokter, silahkan dibaca. WhatsApp ya. Oke, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Alasan mengapa banyak ulama yang mengawali berbagai buku dan karangannya dengan hadis ini, diantaranya Imam Bukhari dan kitab Sahihnya, dan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, dan Al-Arba'in An-Nawawiyah, adalah agar para pembaca menyadari betapa pentingnya niat, sehingga ia akan meluruskan niatnya hanya karena Allah, baik ketika menuntut ilmu atau melakukan perbuatan baik lainnya. Oke, agama bertumpu pada dua hal, sisi lahiriah, perbuatan, dan sisi batiniah, niat. Dalam ibadah inti, seperti sholat, haji, dan puasa, keberadaan niat merupakan rukun. Rukun ini artinya ya Rukun itu tiang, harus setiap yang kali mau melakukan diucapkan ya, diniatkan dalam hati ya. tidak Sehingga boleh. amalan tersebut tidak boleh tidak ya. Sehingga amalan tersebut tidak akan bernilai ibadah jika tidak diiringi dengan niat. Namun kenyataannya niat saja tidak cukup. Semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah. Jika sudah demikian, barulah perbuatan tersebut bernilai ibadah. Nah, itu aja. Jadi maksudnya, kalau ibadah inti itu kan niat itu rukun, artinya memang dalam hati atau kita umi-umi diucapkan umi-umi begitu, itu harus dilakukan. Tapi kalau yang tidak inti, sebaiknya memang harus dilakukan juga ya, untuk meluruskan tadi itu ya. Iya, di alinea kedua tadi yang dokter baca. Ya, meluruskan itu ya. Oke. Iya, itu dok jawabannya. Oh iya, kadang-kadang kita awalnya melakukan sesuatu, awalnya itu mungkin ya sudah baik, seterusnya, tapi ada di tengah-tengah belajar gitu, perlu lagi diniatkan lagi gitu ya. Ya, jadi artinya jika kita niat itu tetap harus diiringi dengan ikhlas, dengan karena Allah, supaya tidak berbelok yang tadinya niatnya ikhlas, karena pemicunya lain-lain, akhirnya jadi tidak ikhlas. Nah itulah kita jihad ketika kita melakukan kebaikan. Itu dok, jihad dok. Paling tidak itu untuk mengingatkan kita, Bismillah hari ini saya mau pergi lagi memang untuk melakukan itu. Paling tidak di awal itu kita kalau berulang-ulang tiap hari niat diulang-ulang gitu, mengingatkan dalam sehari itu ya. Iya, iya. Karena ketika kita dikasih tahu satu kali, kadang-kadang hati kita ini tidak mau nurut. Tapi begitu kita berulang-ulang diingatkan, maka akan teringat. Dan demikianlah caranya. Maka ketika kita mengaji, yang kita baca, boleh jadi satu kali itu tidak mudeng, kedua kali agak, ketiga kali oh iya, dan seterusnya. Maka insya Allah itu akan bersarang di hati kita ketika kita mengulang-ulangnya. Dan itulah yang dikatakan mutiara ilmu. Ustazah, boleh tanya? Assalamualaikum. Itu kalau misalkan niat itu ya, niat awal itu
insya Allah misalnya berbuat baik ya karena Allah. Terus dia beramal katakan ya. Nah, ternyata sudah beramal itu selesai ya. Ternyata di belakang itu terus ada yang muji. Ada yang muji terus dia senang. Terus dia senang terus ada unsur apa ya? Ria. Ria. Lah itu berarti niatnya harus diulang lagi di kayak semacam gini sampai kita sempat bayang gini, ini setan kepengen buang pahalaku ya dengan masuknya apa namanya kebanggaan karena dipuji itu. Oh gitu. Jadi berarti itu harus Maaf, niat bukan lagi gitu. bukan dokter, ini bukan mengulang niat, tapi menghindarkan pemicu untuk membatalkan niat keikhlasannya itu. Itu Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah. Jelas sekali. Janganlah kamu membatalkan amal-amalan kamu. Dengan cara apa? Satu, dengan cara jangan menyebut-nyebut amalan tersebut. Kemudian, jangan menyakiti, kalau kita memberi, jangan menyakiti orang yang diberi. Dan kita jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut ketika kita berbuat baik. Jadi tetap ihtisaban tadi kepada Allah harapan kita. Nah, gitu. Dan di sini ada hukum bagi yang memuji dan yang dipuji. Di dalam, kan sudah, mohon maaf, dokter, dia sudah sampai enggak orang yang memuji dilempar dengan apa, tanah? Kayaknya sudah pernah itu. Ya, saya jelaskan kalau begitu. Ketika ada seseorang yang memuji, maka sahabat tersebut melemparinya dengan tanah. Kenapa Anda berbuat begitu? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuji-muji, maka hendaklah disiram dengan tanah. Nah, maka dia melakukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Maka ketika ada hadis lain, maka janganlah kamu memuji-muji saudaramu, karena dengan pujian tersebut maka akan mematahkan leher saudaramu. Artinya apa? Ini ada bagi orang yang beriman itu justru harus sempurna ilmunya itu di sini. Kita kepada orang yang berbuat baik jangan terlalu memuji-muji. Masalah keputusannya, masalah dia baik atau tidak, serahkan kepada Allah. Kemudian orang yang tadi berbuat baik, dalam hatinya jangan ada sedikit pun ingin dipuji orang. Nah, itu dua-duanya ada pelajaran. Kenapa? Karena boleh jadi ketika seseorang itu berbuat baik, nah tadinya kan ikhlas, niat karena Allah, dan dia tidak menyebut-nyebut. Tapi ini ada orang yang pihak kedua itu, kamu itu kok amalnya seperti ini, satu hari ini jadwal kamu, mohon maaf ya, ini di kedokteran, jadwal kamu itu setiap hari ini bayar, tapi ada satu hari yang ini digratiskan. Wah, alangkah bijaksananya, umpamanya kita dipuji-puji, padahal tadi kita niat karena Allah. Memang saya satu hari ini ingin amal, siapapun pokoknya. Nah, kuotanya hanya sekian gitu. Kita batasi, alangkah itu baiknya. Dan mohon maaf itu belum terlaksana barangkali, tapi barangkali bisa mungkin dokter ini diterapkan dalam hal ini. Satu hari dijadikan untuk amal. Nah, dari situ kan itu riyadhah nantinya. Nah, maka ketika itu banyak orang yang, loh, hebat sekali, kamu hebat sekali. Nah, yang tadinya kita ikhlas, banyak orang-orang yang memicu ke kita. Itu akhirnya, loh iya, memang tidak ada ya seperti saya yang menggratiskan hari ini untuk itu. Nah, akhirnya ke situ larinya. Nah, maka dari itu, pihak kedua dan ke satu itu ada pelajarannya. Maka dari itu, tolab ilmu jangan berhenti gitu. Sampai memuji orang pun di dalam Islam diajarkan. Yang dipuji pun diajarkan. Jadi semuanya ada dan lengkap. Insya Allah seperti itu, dok. Gimana dokter dia? Iya. Iya, siap, lanjut. Iya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, dok. Iya, kalau memang harus tolabul ilmu terus ya, belajar terus ya. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan banyak diantaranya, mohon maaf, di An-Nur ini ya, gudangnya medis, mudah-mudahan ada satu hari yang gratis, memang betul-betul. Insya Allah, tidak akan mengurangi ilmu kedokterannya, dan tidak akan mengurangi materi yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi di situ Allah akan mengangkat derajat dunia akhirat. Amin ya, insya Allah. Nanti siapa yang muncul demikian, insya Allah, dok, saya berdoa. Monggo lanjut, dokter dia. Ini lanjut, dokter ini tadi muhasabah yang B itu yang ketiga ya, yang belum ya? Yang ketiga, sudah, yang belum sesungguhnya.
Oke. Sesungguhnya Sesungguhnya pemerhati masalah ini melihat adanya kelainan dan kelalaian. kelalaian. Sesungguhnya pemerhati masalah ini melihat adanya kelalaian dan banyak kekurangan pada diri kita dalam muhasabah an-nufus. Ya. Bahkan banyak di antara kita yang sibuk dengan aib orang lain. Nah, Suatu perbuatan yang melahirkan sikap ujub atau takjub dengan diri sendiri. ya, Kibir, merasa besar sendiri, sombong, dan gurur, tertipu dengan diri sendiri. ya. Jelas enggak ya, Dok? Ya, insya Allah jelas. Maksudnya jangan sampai kita itu terperangkap melihat keburukan orang lain tanpa menyadari keburukan diri sendiri, walaupun keburukan itu contohnya itu tadi ujub, merasa bangga, besar sendiri, tertipu dengan diri sendiri. Ya intinya naudzubillah min dzalik ya, membakar pahala kita ya. Kita sudah meluangkan waktu, tenaga, material katakanlah misalnya untuk niatnya ibadah, tapi karena hal ini terjadi hancur nanti anunya, amalnya, sia-sia. Iya, betul. Dan ini didampingi oleh ayat di dalam Al-Quran. Dokter Dia mau buka, kalau nggak salah insya Allah di surat Al-Hujurat, Dok. Tapi ini memang perlu sekali gitu untuk mendampingi kalimat-kalimat ini. Di dalam surat Al-Hujurat, insya Allah, surat Al-Hujurat, surat Surat berapa? ayatnya ke kalimatnya ahum yaksimuna rahmata rabbik. Sudah ketemu Al-Hujuratnya, Dok? Al-Hujuratnya sudah ini. 49 ya, ke 49. Ayatnya ke 43 coba ya, Dok. Ayatnya ke 43. ya, saya lihat. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Alah. Kok nggak bisa macet? Kalau nggak salah, mudah-mudahan bisa. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Oh, ini Al-Hujuratnya. Sampai 18 doang Al-Hujurat itu ya? Dan ini di 11, kalau di Al-Hujurat itu 11 sama 12-nya. Kemudian yang di mana ya? Sebentar ya. Sebentar, Dok. Saya lihat di file saya. Sebentar, saya lihat di file saya. Kalimatnya ahum yaksimuna rahmata rabbik. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat Az-Zukhruf, mohon maaf, surat Az-Zukhruf, surat ke-43, Dok. Ayatnya 32. Langsung saya kirim ke dokter dari file, barangkali bisa diitukan. Nah, ini. Monggo. Oh ini Al-Zukhruf ini ya. Ya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Ya. kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Nah, ini maknanya, di sini maknanya bahwa Allah lah yang membagi-bagikan rahmatnya kepada semua hamba. Maka dari itu keterampilan-keterampilan hamba ini bukan untuk dijadikan kesombongan. Allah telah menentukan bahwa dia itu profesinya umpamanya seorang petani. Kemudian ada yang seorang tukang masak, ada yang seorang seperti dokter-dokter bagian medis. Jadi semuanya itu
itu bukan untuk menghinakan satu sama lain, akan tetapi di sini adalah Allah mengangkat derajat justru dengan adanya seseorang diberi keterampilan oleh Allah dan itu merupakan rahmat dari Allah. Bukan semata-mata dia pinter, saya ingin ke situ. Tapi Allah lah yang menggenggam hati manusia, dicenderungkan seorang hamba itu saya ingin belajar di bagian ini. Kemudian kata tukang elektronik, saya ingin belajar untuk memperbaiki TV. Di bagian driver mungkin saya ingin belajar di bagian ya nyepir pesawat dan lain sebagainya. Nah, itu masing-masing itu adalah kecenderungan itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, maka kamilah yang membagi-bagikan di antara mereka ma'isyatahum untuk kehidupan mereka di dalam kehidupan dunia. Warofa'na ba'dahum fawqa ba'din, dan aku dengan keterampilan tersebut mengangkat sebagian mereka di atas sebagian, beberapa derajat. Untuk apa? Lihat tahhiza ba'duhum ba'dan suhriya. Untuk dijadikan sebagian kepada sebagian itu diambil manfaatnya. Umpamanya karena kita sibuk dengan mengurus pasien, maka kita memerlukan seorang yang catering. Begitu juga dan lain-lain sebagainya, satu sama lain saling mengisi, bukan untuk bahwa saya ini derajatnya lebih tinggi dari dia, bukan. Justru itulah rahmat Allah. Nah, kalau kita memahami ayat ini, oh iya, saya ini dijadikan oleh Allah, profesi saya seperti ini, keterampilan saya ada di sini. Alhamdulillah ya Allah. Tapi walaupun saya dianggap seperti ini, saya tetap memerlukan mereka gitu. Yang Allah tidak memberikan kepada saya dalam hal ini. Nah, kita pun memerlukan orang-orang yang mencuci pakaian, laundry dan lain sebagainya. Dan jadi satu sama lain itu untuk dijadikan suhriya, artinya untuk saling mengisi, bukan untuk menjadikan kesombongan. Nah, maka ketika Allah mengangkat derajat kepada seseorang yang seolah-olah derajat itu lebih tinggi daripada orang lain, ketika kita membaca ayat ini, insya Allah tidak akan ada kesombongan. Itu jawabannya ada di ayat ini. Kemudian warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ketika kita menjadi seorang catering, saya banyak orang yang pesan kepada saya sehingga saya ini banyak penghasilan. Akhirnya saya simpan-simpan, kumpul-kumpul. Tetap kata Allah itu khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah itu lebih baik dari yang kamu kumpulkan. Maka dari itu kembalikannya, ketika kita belajar agama, maka insya Allah yang kita kumpulkan itu akan tersalur, akan terarah. Harus diapakan ini yang punya, yang ada di tangan saya ini. Gitu. Nah, maka itu diolah oleh agama. Jadi ketika kita memiliki apapun terarah insya Allah. Maka dari terarah itu Allah akan ridho terhadap langkah kita. Itu Dok, mohon maaf. Harus saya terangkan. Monggo Dokter Dian, bagaimana? Oke, saja. Ya lanjut Dok, sedikit lagi lah Dok. Paham. Jangan halaman lagi Dok. Nggak apa-apa, kan sedikit ini. Ini ya? Masih siapa? Monggo diganti nggak apa-apa, monggo giliran. Ini kan Front ya. Iya. Lanjut ya, sebagian salaf ini ya. Dokter Ana bisa lanjutkan? Ya. Nah, sebagian salah berkata, engkau tidak akan menjadi faqih atau orang yang mengerti sebenar-benarnya sebelum kamu membenci aib yang ada pada manusia karena Allah. Kemudian kamu merefleksikan pada dirimu sendiri hingga kamu lebih membencinya. Paham ya Dok? Bentar. Ya. Benar-benar. Gede. Ya, sudah cukup. Cukup. Makasih, Di. Ya, jadi kita nggak akan ngerti kalau membenci aib pada orang lain.
karena itu hal yang buruk. Jadi kita harus nggak suka seperti itu, hal-hal yang tidak baik pada orang lain, supaya kita ngerti kalau hal itu tidak baik menurut Allah. Nah, itu. Tentu dengan ilmu ya, itu bisa Ya. tahunya benar dengan ilmu. Monggo lanjut tuh. Karena kelalaian kita dalam muhasabah an-nufus ini sangat nampak. Maka perlu kami sebutkan nukilan perkataan para ulama berikut ini. Umar Al-Faruq berkata, cukuplah dosa seseorang apabila aib yang ada pada seseorang menjadi jelas baginya. Sementara ia tidak tahu bahwa aib itu ada pada dirinya sendiri. Dan ia membenci orang-orang karena itu. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat ya, aib kita banyak juga, tapi jelek-jelekin orang lain. Jadi lebih melihat aib pada orang lain daripada diri sendiri, padahal kita juga banyak sekali kurangannya. Itu tadi di Al-Hujurat ayatnya ayat 11, tapi mungkin kalau dibahas ini panjang, tapi memang sebenarnya terus gitu ya. Iya. Monggo. Ini dari Hasan Basri 110 Hijriah berkata, wahai putra Adam, kamu tidak dapat menggapai hakikat iman sehingga kamu tidak mencela orang lain dengan aib yang ada juga pada dirimu hingga kamu mulai mengobati aib tersebut dari dirimu. Jika kamu sudah melakukan hal itu dalam dirimu, maka kamu tidaklah memperbaiki suatu aib, melainkan kamu mendapatkan aib lain yang belum kamu perbaiki. Jika kamu telah melakukan hal itu, maka kesibukanmu adalah mengurusi dirimu sendiri. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah yang seperti itu. Paham ya, Dok? Insya Allah. Aib terlalu banyak ya Us, ini diperbaiki, masih ada aib yang lain gitu mungkin ya Us ya. Jadi sibuk dengan diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, mungkin gitu ya Us. Itu mananya, betul. Termasuk kesombongan, termasuk ria, termasuk orang menganggap orang lain rendah. Itu adalah aib. Nah, maka ketika kita sudah muhasabah di situ, insya Allah tawadu akan datang. Juhud. Oke, lanjut. Dari Rabi Ibnu Fusaim, wafat sebelum tahun 65 Hijriah, dia ditanya, mengapa kamu tidak menyebut manusia? Ia menjawab, saya belum rela dengan seluruh yang ada pada diri saya, sehingga saya tidak punya waktu luang untuk menggunjing orang lain. Sesungguhnya manusia itu takut kepada Allah tentang dosa-dosa orang lain, sedangkan mereka tidak merasa takut akan dosa-dosanya sendiri. Realita kan, Dok? Iya. Jadi yang dipermasalahkan itu orang aja. Nggak tahu dirinya kotor sendiri ya, usia banyak dosa. Nah, iya. Itulah yang dikatakan Tazkiyatun Nufus. Lanjut aja, Dok. Iya. Dari Maimun Ibnu Mihran, wafat 117 Hijriah, berkata, seseorang tidak masuk golongan muttaqin sehingga ia mengevaluasi dirinya sendiri lebih detail daripada mengevaluasi mitra atau sekutunya dalam usaha. Sehingga ia tahu dari mana makanannya, dari mana pakaiannya, dari mana minumannya, apakah dari halal ataukah haram. Ini merupakan tolak ukur ketika kita melaksanakan sesuatu apapun di dunia ini. Nah, makanya yang dijadikan tolak ukur ini tetap kita merujuknya ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik dan halal menurut Allah dan Rasulnya, tentunya ke situ. Kalau menurut akal kan sudah jauh, memang sesat. Gitu. Lanjut, Dok, ini nggak apa-apa ya, mohon maaf Dokter Diah, Dokter sedikit lagi ini. Ya, mungkin. Monggo.
Dari Aun Ibnu Abdillah, Wafat 111 Hijriah berkata, saya kira setiap orang yang sibuk dengan aib orang lain ialah dikarenakan ghaflah, lalai dari dirinya sendiri. Goflah itu Ghaflah. ya, gofilin orang-orang yang lalai. Orang lain dia yang diperbincangkan. Dirinya itu merasa. Nah, Ya. lanjut. Dari Bakar Ibnu Abdillah, Wafat 108 Hijriah, Al-Muzani berkata, jika kamu melihat seseorang sibuk mengurusi aib orang lain dan merupakan aibnya sendiri, maka pastikan bahwa ia telah tertipu. Iya, tuh jelas sekali. Oke. Dan Sari Al-Syakhoti 253 Hijriah berkata, termasuk pertanda istidraj atau diulur-ulur azab untuknya, yaitu buta dari aibnya sendiri. Nah itu, jadi yang dia lakukan itu mencari-cari kesalahan orang, menggali-gali kesalahan orang, padahal dirinya sendiri itu justru numpuk pada dia. Akhirnya orang tersebut diistirahatkan oleh Allah, itu dibiarkan aja dirinya seperti itu. Makanya itu harus dibaca di dalam surat Al-Hujurat tadi ayat 11 dan 12. Di situ saya jelaskan sedikit, di antaranya, wahai para wanita, janganlah kamu mengolok-olokkan wanita yang lain. Boleh jadi yang kamu olok-olokkan itu lebih baik daripada kamu yang mengolok-olokkan. Di antaranya itu, dan ada paparannya ke bawahnya, itu jelas sekali. Di antaranya itu. Karena waktunya ini mepet, Bonggo lanjut lagi. Dari Abu Usman Al-Hiri, Wafat 298 Hijriah berkata, rasa takut dari Allah akan mengantarkanmu kepadanya, sedangkan ujub akan memutuskanmu kepadanya. Sedangkan menganggap manusia rendah dalam dirimu merupakan penyakit yang tidak terobati. Nah, itulah penyakit hati. Makanya dijawabnya dengan surat Az-Zuhruf tadi. Ya, itu merupakan rahmat Allah semuanya. Tidak perlu kita menyombongkan diri kalau kita sadar bahwa itu merupakan rahmat dari Allah. Justru dengan adanya kita introspeksi seperti ini, berarti insya Allah kita akan banyak bersyukur dan kita tidak akan merendahkan orang lain. Insya Allah, Dok. Begitu. Lanjut, Dok. Ya. Terlalu tinggi dia. Ya. Dari Abu Usman Al-Hiri, sudah ya, tidak ya, bawahnya. Dari Ahmad Ibnu Asim Al-Antaki, Wafat 230, berkata, sikap sidik atau jujur yang paling bermanfaat, yaitu pengakuan kepada Allah tentang aib-aibmu. Kemudian dia berkata, tutuplah jalan ujub dengan mengenal dirimu. Ya, dengan mengenal dirimu, kata-katanya itu. Ya. Sudah habis ini ya. Iya. Ya. Lagi, Dok, sedikit. Ya. Demikianlah baris hikmah ini. Semoga Allah mensucikan diri kita. Karena Dialah sebaik-baik yang mensucikan. Dialah pemiliknya dan tuannya. Ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Termasuk itu, dan ada doa, banyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Quran dan lewat sunnahnya Rasulullah. Insya Allah. Ini waktunya habis ya, Dok. Bagaimana, Dokter Dia? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini, Semoga masuk Allah bisa membersihkan diri kita sebelum Ramadan ya. Ya, sebagai hidayah, dan mudah-mudahan kita ketika tolab ilmi ini dikasih keridhaan oleh Allah dan kita dikasih kesempatan untuk bisa berada di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun teman-teman, matur suwun Dia.